Mendapatkan kembali kesehatan melalui ketofastosis lifestyle tidak bisa dipisahkan dari intermittent fasting. Intermittent fasting adalah bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup ketofastosis. Namun banyak orang yang tidak memahami bagaimana hubungan antara ketofastosis lifestyle dengan intermittent fasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle kali ini saya ingin sharing tentang hubungan antara ketofastosis lifestyle dengan intermittent fasting. So, tonton video ini hingga akhir sehingga kita memahami dengan benar bagaimana hubungan antara ketofastosis lifestyle dengan intermittent fasting. Ketofastosis sebagai sebuah gaya hidup telah menjadi tren dan populer di dalam masyarakat kita, terutama beberapa tahun belakangan ini. Tidak hanya sekedar masyarakat pada umumnya, namun juga beberapa nakes dalam keseharian sudah mulai menggunakan ini sebagai bagian dari gaya hidup, dan bahkan ada yang menggunakan ketofastosis lifestyle ini sebagai rekomendasi bagi beberapa pasien kasus-kasus tertentu untuk dapat membantu bagaimana mengembalikan kesehatan dan keselamatan tubuh yang telah rusak akibat gaya hidup yang sebelumnya. Gaya hidup ketofastosis adalah sebuah upaya untuk menekan asupan karbohidrat serendah-rendahnya, bahkan bisa jadi nol secara substansial. Di dalam gaya hidup ketofastosis kita mengenal ada fase-fase, dan pada fase pertama yaitu fase induksi, pelaku ketofastosis tidak direkomendasikan sama sekali untuk mengkonsumsi bahan-bahan atau sumber makanan di luar yang hewani. Maka pada fase ini pelaku ketofastosis full mengkonsumsi hewani seperti telur, ikan, ayam, dan daging-dagingan. Nah, pada kondisi ini tubuh pelaku ketofastosis akan membentuk kondisi yang dinamakan kondisi ketosis, di mana tubuh defisit energi yang bersumber dari karbohidrat, dan tubuh secara otomatis ketika defisit ini akan melakukan upaya untuk mendegradasi lemak sebagai sumber energi dalam bentuk keton. Upaya untuk membuat tubuh defisit energi berbasis glukosa yang berasal dari asupan-asupan karbohidrat melalui makanan dan minuman yang dikondisikan seperti ini, kita istilahkannya sebagai kondisi ketosis. Membiarkan tubuh untuk menggunakan cadangan lemak melalui cara degradasi lemak atau pemecahan lemak untuk menjadi keton sebagai energi yang baru, yang sebelumnya menggunakan karbohidrat, energinya berbasis glukosa. Nah, kondisi ketosis dari upaya menahan asupan makanan berbasis glukosa ini harus diimbangi dengan yang namanya intermittent fasting. Intermittent fasting ini akan secara masif membantu tubuh melakukan degradasi lemak. Upaya untuk menekan asupan karbohidrat di dalam tubuh dan menjalankan intermittent fasting adalah sebuah keadaan yang kita upayakan secara maksimal agar tubuh dapat secara maksimal bekerja dengan keton. Kondisi fasting on ketosis ini akan menjadi bagian penting di dalam kehidupan ketofastosis kita. Dalam kondisi seperti ini, kita mengistilahkannya fasting on ketosis. Kita berpuasa dan membuat jeda waktu untuk tidak makan dalam durasi 16 jam dan makan dalam durasi 8 jam. Kondisi ini akan membantu secara maksimal proses degradasi lemak, dan tubuh dapat secara maksimal juga menghasilkan sumber energi ketonnya. Karena ketofastosis lebih masif digunakan sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mengembalikan kesehatan yang telah rusak sebelumnya, maka
fasting ini memiliki peran yang cukup penting di dalam gaya hidup ketofastosis, di mana pada kondisi fasting, tubuh akan melakukan upaya peremajaan terhadap sel-sel yang telah rusak akibat penyakit tertentu dan gaya hidup tentunya. Nah, jeda waktu makan 16 jam ini adalah saatnya tubuh melakukan peremajaan terhadap sel tubuh yang telah rusak. Kita mengistilahkannya dengan self recovery cell atau autopagi. Kondisi ini diperkuat dengan upaya kita untuk menekan asupan makanan yang bersumber dari karbohidrat. Karena asal muasal dan penyebab kerusakan tubuh kita dari sini. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kita jadikan acuan untuk dapat memaksimalkan gaya hidup ketofastosis lifestyle kita untuk kepentingan membangun kembali kesehatan yang telah rusak akibat gaya hidup yang sebelumnya. Yang pertama, pastikan kita melakukan intermittent fasting secara konsisten dan fleksibel. Yang kedua, hindari konsumsi karbohidrat secara konsisten. Yang ketiga, pastikan komposisi makanan kita lebih banyak atau dominan lemak dan protein. Yang keempat, hindari terlalu banyak konsumsi makanan dari luar yang tidak keto-friendly. Pastikan menu-menu kita sangat keto-friendly dan carilah rekomendasi di mana tempat yang keto-fi. Dan yang kelima adalah stay in community. Intermittent fasting adalah bagian dari gaya hidup ketofastosis lifestyle, sehingga tidak bisa diabaikan dan dikesampingkan untuk tetap bisa mempertahankan kondisi ketosis di dalam tubuh kita. Fasting on ketosis akan dapat membantu kita mendapatkan kembali kesehatan dan keselamatan tubuh kita. So sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intermittent fasting adalah bagian dari gaya hidup ketofastosis lifestyle. Satu hal yang tidak bisa dikesampingkan dan diabaikan untuk dapat mendukung kondisi fasting on ketosis kita, sehingga kita dapat mengembalikan kesehatan dan keselamatan tubuh kita yang telah rusak akibat gaya hidup kita yang urakan sebelumnya. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.